apakah bisa orang yang memviralkan ini dipidana atau digugat lepas daripada mereka benar-benar melakukan pencurian atau tidak. Itu bisa dijerat dengan Undang-Undang Pencemaran Nama Baik atau fitnah. Pidananya lumayan loh, tinggi, 4 tahun. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami. Dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, gimana kabar Anda siang hari ini? Ini dimintakan edukasi dari Rumah Pancasila dari Instagramnya 59 detik. Ini tentang dugaan atau tuduhan adanya 2 orang anak-anak masih di bawah umur perempuan yang dituduh melakukan pencurian di supermarket Indomaret. Ya, panggil orang tuanya ya, kemari ya. Kalau Ya, nggak bayar mau panggil 10 orang kali tua? lipat. Mau panggil orang tua? Enggak lah pak. Kami ada bukti. Mau bukti Kami ada CCTV? CCTV. Orang nggak mau panggil orang tua, masalah sepele kan orang Sepele kalian bikin. Sepele. Kan kami nggak sengaja loh pak. Dari mana? Dari mana? Dari mana? Tidak, sepelenya itu dari mana coba? Kami bayar loh pakai duit kami. Karena kami bayar. Itu kawannya lagi. Kenapa diam aja kawannya nyuri? Kami kan tadi dia suruh nyariin. Ini kita tidak tahu ya betul atau tidak, ini tidak tahu karena video ini samar-samar tidak jelas apa yang dilakukan mereka, apa yang dicuri, kita semua tidak tahu. Tapi video ini dinaikkan dengan menunjukkan seolah-olah mereka berdua pelaku pencurian, sehingga ditanyakan adalah apakah bisa orang yang memviralkan ini dipidana atau digugat. Itu pertanyaannya kepada Rumah Pancasila. Lepas daripada mereka benar-benar melakukan pencurian atau tidak. Kita lihat dulu komentar dari netizen ini. Yang pertama dari Umi Dwi 18. Bukan masalah cuma segitu, takutnya itu adiknya jadi kebiasaan suka ngambil-ngambil barang yang bukan dia punya. Kasihan karyawannya juga dipotong gaji padahal dia tidak ngambil barangnya. Ya, ini adalah edukasi juga dari yang bersangkutan bahwa benar, tolonglah kita mengedukasi semua orang di lingkungan kita untuk tidak mengambil barang milik orang lain atau dalam artian mencuri barang milik orang lain, apalagi kalau di Indomaret, Alfamaret dan lain sebagainya. Karena nanti yang kerja di situ yang dimintakan tanggung jawab gajinya dipotong, kan kasihan. Itu pertama. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan kepada Anda, tolong ya menaikkan semua video tanpa kejelasan dan alat bukti, apalagi tanpa putusan pengadilan seseorang itu bersalah, umpamanya melakukan pencurian atau melakukan pemukulan atau penganiayaan atau apapun. Kemudian menaikkan itu di Instagram atau YouTube, memberikan pernyataan-pernyataan atau narasi-narasi dengan menuduhkan sesuatu dan ternyata itu tidak dilakukan. Itu bisa dijerat dengan Undang-Undang Pencemaran Nama Baik atau fitnah yang diatur di dalam Undang-Undang IT pasal 27. Pidananya lumayan loh, tinggi, 4 tahun itu. Dan Anda bisa nantinya justru masuk penjara karena menaikkan hal-hal yang tidak ada buktinya. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda harus mengerti bahwa untuk anak-anak ya, itu banyak sekali undang-undang yang memberikan perlindungan kepada mereka. Sehingga identitas mereka ketika melakukan kejahatan atau menjadi korban kejahatan, itu mereka harus dilindungi loh. Tidak boleh dikasih tahu wajahnya seperti apa, domisilinya di mana, kemudian orang tuanya namanya siapa dan lain sebagainya. Bagi orang-orang yang kemudian mengungkapkan itu ke dunia publik, baik itu melalui wilayah Instagram, YouTube, atau berita dan lain sebagainya, ancamannya itu 2 tahun penjara itu. Makanya terhadap anak-anak ini pun sama. Sekalipun benar mereka itu melakukan umpamanya pencurian, umpama melakukan pencurian, maka bagi orang yang langsung menunjukkan nama mereka, wajah ini langsung teridentifikasi dan lain sebagainya, Anda bisa dipidana dengan ketentuan undang-undang yang melarang. Kenapa demikian? Karena yang namanya anak-anak itu
secara psikologi mereka belum mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Ada kenakalan-kenakalan yang sering terjadi. Maka undang-undang juga memberikan perlindungan kepada mereka sebagai generasi penerus bangsa. Kenakalan ini perlu untuk dirawat, dibina oleh siapa? Oleh orang tua, lingkungan, dan juga oleh negara bersama-sama. Maka edukasi yang bisa disampaikan Rumah Pancasila, ya betul, mereka dapat melakukan penuntutan karena identitas mereka yang masih anak-anak dibuka kepada publik. Kalau mereka sudah tidak anak lagi, hati-hati, karena begitu ternyata ini tidak benar mengenai kejadian yang ada, maka bukan hanya pidana, tapi tuntutan ganti rugi pun bisa itu atas pencemaran nama baik. Jadi pidananya jalan, perdatanya juga jalan. Di dalam untuk gugatan perdata ganti rugi itu diatur di dalam pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum. Ini masuknya areanya adalah perbuatan melawan hukum, bukan melawan prestasi. Itu yang bisa disampaikan oleh saya dan Rumah Pancasila. Jangan lupa ya, tolong yang belum subscribe channelnya Rumah Pancasila, di-subscribe. Dan selalu tolong sebarkan video edukasi-edukasi dari kami, sehingga banyak masyarakat yang mampu mengerti tentang hukum dan selalu berbuat baik di rumah Indonesia. Juga bagi Anda yang berada di seluruh Indonesia yang punya kemampuan untuk edukasi, buatlah Instagram, buatlah YouTube, berikanlah edukasi kepada kita bersama-sama agar menjadi lebih baik di rumah Indonesia. Salam Pancasila, salam penegakan hukum, selalu berbuat baik di rumah Indonesia. Melapangkan